Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Esa Firmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Capstone Project, serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Nirwanda Rega Ditsaha yang akan bertindak sebagai moderator pada presentasi kelompok kami hari ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek berjudul Pengembangan aplikasi web KA-IFO berbasis gamifikasi untuk monitoring aktivitas peduli lingkungan pada pengelolaan sampah. KA-IFO merupakan aplikasi web yang dirancang untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan melalui pencatatan aktivitas peduli lingkungan yang dipadukan dengan konsep gamifikasi seperti sistem poin, badge, progress tracking, dan reward. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Berry Liania Wafika, Fahrizal Fikri, Gugun Hardiana, Nanda Novitasari, dan saya Nirwanda Rega Ditsaha. Adapun materi yang akan kami sampaikan meliputi identifikasi masalah, solusi yang ditawarkan, spesifikasi sistem, desain sistem, teknologi yang digunakan, implementasi, pengujian sistem, kendala dan trade-off, hingga kesimpulan dan rekomendasi pengembangan aplikasi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Saudari Berry Liania Wafika untuk menyampaikan materi presentasi. Pada Saudari Berry Liania Wafika, waktu dan tempat dipersilahkan. Permasalahan sampah masih menjadi salah satu isu lingkungan yang cukup serius di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama terkait kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan penumpukan sampah di berbagai area. Di sisi lain, beberapa aplikasi pengelolaan sampah yang sudah ada masih kurang menarik dalam mempertahankan keterlibatan pengguna secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tidak hanya memberikan edukasi tetapi juga mampu meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Next. Berdasarkan permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, kami mengembangkan KA-IFO sebagai aplikasi web berbasis gamifikasi. Konsep gamifikasi ini karena mampu meningkatkan motivasi pengguna melalui sistem penghargaan dan progres aktivitas. Pada aplikasi ini, pengguna dapat mencatat aktivitas peduli lingkungan, memperoleh poin, mendapatkan badge, serta memantau perkembangan aktivitas mereka melalui fitur progress, tracking. Selain itu, pengguna juga dapat menukarkan poin dengan reward yang tersedia pada sistem. Melalui fitur-fitur tersebut, KA-IFO diharapkan dapat membantu membangun kebiasaan positif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Next. Sistem KA-IFO dirancang untuk digunakan oleh masyarakat sebagai pengguna utama dan admin sebagai pengelola sistem. Aplikasi dikembangkan berbasis web agar dapat diakses melalui berbagai perangkat menggunakan browser tanpa perlu instalasi tambahan. KA-IFO memiliki beberapa fitur utama seperti register, login, pencatatan aktivitas, peduli lingkungan, sistem poin, badge, dan reward, serta progress tracking untuk memantau perkembangan aktivitas pengguna. Oke, terima kasih atas pemaparan dan penjelasan dari Berry Liana Wafika. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahrizal Fikri. Selanjutnya saya akan membahas tentang desain sistem.
Sebelum progres implementasi dilakukan, terlebih dahulu dibuat rancangan sistem untuk menggambarkan alur dan struktur aplikasi KAEPO. Use case diagram digunakan untuk menunjukkan interaksi antara pengguna dengan sistem, seperti progres, login, pencatatan aktivitas, melihat progres, dan penukaran reward. Selanjutnya, IRD digunakan untuk merancang struktur data dan hubungan antar entitas pada sistem, seperti pengguna, aktivitas, bed, dan reward. Pada tahap desain antarmuka, aplikasi dirancang dengan tampilan yang sederhana dan responsif agar pengguna dapat menggunakan fitur-fitur pada KAEPO dengan lebih mudah dan nyaman. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknologi yang digunakan. Dalam pengembangan KAEPO, digunakan beberapa teknologi untuk mendukung proses front-end, back-end, database, dan antarmuka aplikasi. Vue digunakan pada sisi front-end karena mendukung pengembangan antarmuka yang modular dan responsif. Pada sisi back-end, Express digunakan untuk membangun REST API dan mengelola logika sistem aplikasi. SQLite dipilih sebagai database karena ringan, sederhana, dan tidak memerlukan server terpisah, sehingga cocok digunakan pada pengembangan aplikasi berskala kecil hingga menengah. Selain itu, Bootstrap digunakan untuk mendukung tampilan antarmuka yang responsif, sedangkan TypeScript membantu meningkatkan konsistensi dan keamanan penulisan kode selama proses pengembangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gugun Hardiana. Setelah tahap perancangan selesai, sistem kemudian diimplementasikan menjadi aplikasi web KAEPO yang dapat diakses melalui browser. Halaman dashboard digunakan untuk menampilkan informasi utama pengguna, seperti total point, progres aktivitas, dan badge yang telah diperoleh. Selanjutnya, pada halaman aktivitas, pengguna dapat mencatat aktivitas peduli lingkungan yang dilakukan untuk memperoleh poin. Sistem juga menyediakan fitur reward yang memungkinkan pengguna menukarkan poin dengan reward tertentu. Selain itu, fitur register dan login untuk mendukung pengelolaan dan autentikasi akun pengguna pada aplikasi. Next. Setelah proses implementasi selesai, dilakukan pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur pada aplikasi KAEPO berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing dengan menguji beberapa fungsi utama seperti register, login, dashboard, pencatatan aktivitas, dan reward. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama berhasil berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selain itu, dilakukan juga pengujian antarmuka dan responsivitas untuk memastikan tampilan aplikasi tetap dapat digunakan dengan baik pada berbagai ukuran layar, baik desktop maupun mobile. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda Novitasari. Selama proses pengembangan KAEPO, terdapat beberapa trade-off dan kendala yang menjadi pertimbangan dalam implementasi sistem. Salah satu trade-off yang diambil adalah pengembangan aplikasi berbasis web dibandingkan mobile app. Pendekatan ini dipilih karena lebih mudah diakses tanpa instalasi, namun memiliki keterbatasan pada akses fitur perangkat tertentu. Selain itu, sistem reward pada tahap prototype masih bersifat simbolis berupa badge dan poin digital. Pendekatan ini mempermudah implementasi awal, namun motivasi pengguna dalam jangka panjang masih perlu ditingkatkan. Penggunaan SQLite juga dipilih karena ringan dan sederhana untuk pengembangan prototype, meskipun belum optimal untuk kebutuhan sistem berskala besar dan real-time. Dalam proses pengembangan, beberapa kendala yang dihadapi meliputi integrasi front-end dan back-end, penyesuaian tampilan responsif pada berbagai perangkat, serta validasi aktivitas pengguna yang masih sederhana. Next.
Dalam pengembangan KIFO, setiap anggota kelompok memiliki kontribusi pada bagian yang berbeda, mulai dari analisis sistem, desain antarmuka, pengembangan front-end dan back-end, pengujian sistem, hingga dokumentasi proyek. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nirwanda Reka. Selanjutnya, bagian kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, KAIFO berhasil dikembangkan sebagai aplikasi web berbasis gamifikasi untuk membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Fitur utama seperti activity tracking, point system, progress tracking, badge, dan reward telah berhasil diimplementasikan dan berjalan sesuai kebutuhan sistem. Selain itu, pendekatan gamifikasi yang diterapkan memiliki potensi untuk meningkatkan motivasi pengguna dalam melakukan aktivitas peduli lingkungan secara lebih konsisten. Kedepannya, sistem masih dapat dikembangkan lebih lanjut seperti penambahan validasi pengguna, fitur komunitas dan leaderboard, visualisasi data yang lebih interaktif, serta pengembangan aplikasi berbasis mobile dengan sistem reward yang lebih optimal. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pengembangan aplikasi web KAIFO berbasis gamifikasi untuk monitoring aktivitas peduli lingkungan pada pengelolaan sampah. Kami berharap aplikasi ini dapat menjadi salah satu solusi yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan melalui pendekatan yang lebih menarik, interaktif, dan berbasis teknologi. Kami juga menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam pengembangan sistem ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi pengembangan aplikasi di masa mendatang, agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Esa Firmansyah atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses pembelajaran, serta kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam penyelesaian proyek ini. Akhir kata, saya selaku moderator mewakili kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.